Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Guru Cakap, channel yang berbagi informasi tentang dunia geografi. Sobat-sobat semuanya, siswa-siswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas tentang mengapa bumi jaraknya terhadap matahari tidak selalu sama dan apa itu penyebabnya. Pernahkah kita berpikir mengapa jarak antara bumi dan matahari tidak selalu sama setiap saat? Mengapa terkadang bumi berada lebih dekat ke matahari dan di waktu lain justru lebih jauh? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah fenomena astronomi yang menarik, yaitu aphelion, yakni saat bumi berada di titik terjauh dari matahari. Aphelion berasal dari bahasa Latin aphelium, yang berarti jauh dari matahari. Ini adalah kebalikan dari perihelion, yaitu saat bumi berada di titik terdekat dari matahari. Fenomena aphelion biasanya terjadi setiap tahun sekitar tanggal 4 atau 5 Juli. Pada saat inilah jarak antara bumi dan matahari bisa mencapai sekitar 192,1 juta kilometer. Sedangkan saat perihelion yang terjadi sekitar awal Januari, jaraknya hanya sekitar 147,1 juta kilometer. Artinya ada selisih sekitar 5 juta kilometer. Lalu mengapa jaraknya tidak selalu sama? Mengapa tidak bulat sempurna saja lintasan bumi itu? Untuk menjawabnya, kita perlu memahami sedikit tentang hukum gerak planet. Sekitar abad ke-17, seorang ilmuwan Jerman bernama Johannes Kepler menemukan bahwa planet-planet termasuk bumi tidak mengelilingi matahari dalam lintasan bulat sempurna, tetapi dalam lintasan elips. Elips ini seperti bentuk lonjong atau oval. Inilah yang disebut dengan hukum Kepler yang pertama, yaitu setiap planet mengelilingi matahari dalam lintasan elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Karena bentuk lintasan ini adalah elips, maka jarak bumi ke matahari akan bervariasi sepanjang tahun. Kadang lebih dekat atau perihelion, kadang lebih jauh atau aphelion. Bentuk elips orbit bumi memang tidak terlalu lonjong, tapi cukup untuk menyebabkan perbedaan jarak yang signifikan. Tapi kenapa lintasannya elips? Bukankah lebih rapi dan teratur kalau bulat sempurna saja? Nah, ternyata hal ini berkaitan dengan gaya gravitasi dan dinamika gerak benda langit. Ketika bumi pertama kali terbentuk, ia memiliki kecepatan dan arah gerak tertentu. Gaya gravitasi matahari menarik bumi ke arahnya, namun karena bumi juga memiliki kecepatan gerak menyamping, hasil tarik-menarik inilah yang membuat bumi tidak jatuh langsung ke matahari, melainkan terus bergerak mengelilinginya. Namun karena arah tarikan dan kecepatannya tidak selalu seimbang sempurna, maka lintasannya menjadi sedikit lonjong, bukan bulat sempurna. Selain itu, orbit bumi juga bisa dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari planet-planet lain seperti Jupiter dan Venus. Tarikan-tarikan kecil ini sedikit banyak mengubah bentuk orbit bumi dari waktu ke waktu, meskipun tidak selalu drastis. Lalu, apakah fenomena aphelion ini berpengaruh terhadap kehidupan di bumi? Jawabannya ya, tapi tidak terlalu besar. Banyak orang mungkin menyangka bahwa karena bumi lebih jauh dari matahari saat aphelion, maka suhu di bumi pasti lebih dingin. Tapi nyatanya bulan Juli justru musim panas di belahan bumi utara, dan saat perihelion awal Januari justru merupakan musim dingin di sana.
Ini karena musim bukan ditentukan oleh jarak bumi ke matahari, melainkan oleh kemiringan sumbu rotasi bumi. Sumbu bumi miring sekitar 23,5 derajat terhadap bidang orbitnya. Karena kemiringan ini, bagian bumi yang miring ke arah matahari akan mengalami musim panas, sementara bagian yang menjauhi matahari mengalami musim dingin. Jadi, meskipun pada epelium jaraknya lebih jauh, belahan bumi utara tetap bisa mengalami suhu yang tinggi. Namun demikian, jarak yang sedikit lebih jauh ini tetap memiliki efek kecil terhadap intensitas radiasi matahari yang diterima bumi. Saat apelium, bumi menerima sekitar 7% lebih sedikit energi dari matahari dibandingkan saat perihelion. Tapi bagi kita yang hidup di permukaan, perbedaan ini tidak terlalu terasa secara langsung. Lantas, apa makna dari semua ini bagi manusia? Fenomena-fenomena seperti apelium mengajarkan kepada kita bahwa alam semesta ini penuh keteraturan dan keindahan yang luar biasa. Gerak bumi, jaraknya ke matahari, dan perubahan musim semuanya terjadi karena hukum-hukum fisika yang bekerja dengan sangat presisi. Kita menjadi lebih sadar bahwa kehidupan di bumi sangat tergantung pada posisi dan gerakan planet ini di ruang angkasa. Sebagai manusia modern, kita seharusnya bisa menghargai pengetahuan seperti ini bukan hanya sebagai informasi sains, tapi juga sebagai bentuk kesadaran kosmis bahwa kita hanyalah sebagian kecil dari sistem tata surya yang besar dan kompleks. Apelium bukan sekadar jarak terjauh, tapi juga pengingat bahwa bumi terus bergerak dan kehidupan kita berjalan seiring dengan gerak alam semesta. Jadi, ketika kita melihat ke langit pada bulan Juli dan bertanya, di mana posisi bumi sekarang? Ketahuilah bahwa saat itu kita sedang berada di titik terjauh dari matahari, mengembara di orbit elips kita, tetap hangat, tetap berputar, tetap hidup. Baik, demikian siswa ataupun sahabat-sahabat geografi semuanya, informasi terkait dengan posisi bumi dalam orbitnya terhadap matahari, mengapa kok tidak bulat sempurna, mengapa kok elips, telah kita jelaskan alasannya. Semoga ini bermanfaat, namun kalau ada kekurangan kita mohon maaf. Kita berjumpa lagi dengan video-video Guru Cakap berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.